Kali ini kita akan bahas satu kasus yang tidak terpecahkan hingga saat ini. 7 orang berusia 12 hingga 35 tahun tewas di wilayah Chicago setelah menelan kapsul Tylenol yang adalah semacam obat flu. Tylenol diketahui adalah obat andalan pada waktu itu. Obat ini menduduki peringkat pertama sebagai obat nyeri terpopuler. Ada sekitar 1 juta pengguna Tylenol di Amerika pada saat itu. Kejadiannya sudah berlangsung lebih dari 40 tahun yang lalu. Seluruh dunia gempar terhadap kasus ini dan membicarakan mengapa itu bisa terjadi. Bagaimana persisnya kasus ini? Inilah kasus yang tak terpecahkan yang dikenal dengan nama pembunuhan Tylenol Chicago. Semuanya bermula pada Rabu, 29 September 1982 di Chicago. Hari itu cuaca memang sedang tidak bersahabat, sehingga banyak orang jatuh sakit, entah itu demam, pilek, atau sakit badan lainnya. Maka minum obat pereda flu atau nyeri adalah langkah awal terbaik yang bisa dilakukan. Di waktu itu, Mary Kellerman, seorang gadis berusia 12 tahun, bangun tidur dalam keadaan sakit. Ia lantas mengadukan hal ini kepada ayahnya, Dennis Kellerman. Ayahnya lalu melarangnya bersekolah dan memintanya untuk meminum Tylenol, obat pereda nyeri, ke toilet. Karena ke toilet di pagi hari adalah rutinitas, maka orang tuanya pun tidak berpikir macam-macam. Saya mendengar pintu ditutup, tapi setelah berapa lama saya mendengar sesuatu jatuh. Lalu saya datang ke sana. Saya memanggil, "Mary, kamu baik-baik saja?" Tidak ada jawaban. Saya memanggil lagi, "Mary, kamu baik-baik saja?" Tetap tidak ada jawaban. Jadi saya membuka pintu kamar mandi dan putri kecil saya tergeletak di lantai tak sadarkan diri. Dia masih mengenakan pijamannya. Dengan kondisi seperti itu, sang ayah langsung membawanya ke rumah sakit. Salah satu paramedis yang bertugas menangani gadis Kellerman adalah Dave Spung. Dave adalah salah satu paramedis terbaik. Ia telah mencoba banyak hal kepada wanita muda itu, dan tidak ada yang berubah. Jam 9:56 pagi, Mary Kellerman dinyatakan meninggal di Alexian Brothers Medical Center di Elk Grove Village. Dalam laporan medis yang diterima, obat-obatan yang dikonsumsi oleh Mary adalah Tylenol. Semua orang di dunia mengkonsumsi Tylenol pada waktu itu, dan itu merupakan hal yang tidak salah. 2 jam kemudian di wilayah berbeda di Chicago, terjadi kejadian serupa. Kali ini menimpa seorang petugas pos, Adam Janus, umur 27 tahun. Adam Janus kala itu tengah cuti sakit. Dia tidak masuk kerja karena merasa seperti sedang flu. Lalu dia pergi menjemput anak-anaknya dari prasekolah dan mampir ke toko untuk membeli Tylenol. Dia pulang dan mereka makan siang. Lalu dia berkata, "Saya akan minum 2 Tylenol dan berbaring." Beberapa menit kemudian, dia terhuyung-huyung ke dapur dan pingsan. Adam langsung dibopong ke rumah sakit. Sayang, nyawanya tidak tertolong. Dokter menyebut kematiannya karena serangan jantung. Sore harinya, setelah Adam berpulang dan tanpa tahu penyebab pasti kematiannya, 2 saudara Adam, Stanley 25 tahun dan adik iparnya, Teresa 19 tahun, mengunjungi kediaman saudaranya itu.
Di sana keduanya lantas meminum Tylenol dari botol yang sama karena memiliki keluhan serupa. Tidak sampai 30 menit, keduanya tergeletak tidak sadarkan diri. Saat dibawa ke rumah sakit, keduanya sudah dalam posisi meninggal. Dari sini tim medis merasa aneh, sebab tidak mungkin satu keluarga meninggal akibat serangan jantung dalam waktu bersamaan. Kejadian serupa kembali ditemukan pada pukul 15.45. Mary Lynn Rayner, umur 27 tahun, ia baru saja melahirkan anak keempatnya. Karena merasa tidak enak badan, ia minum Tylenol dan pingsan. Ed Rayner, suami Mary, bersamanya. Mereka memiliki 4 orang anak. Bayinya berusia seminggu. Suaminya pulang tepat setelah ia terjatuh di lantai. Ambulan datang dan membawanya ke rumah sakit di Winfield. Mary Rayner dinyatakan meninggal keesokan harinya pukul 9.30 di rumah sakit Central DuPage di Winfield. Kemudian pada pukul 18.30 terjadi kembali, dan ini adalah kejadian yang ke-6. Mary McFarland, penduduk berusia 31 tahun, memberitahu rekan kerjanya bahwa ia mengalami sakit kepala parah. Saudara laki-lakinya mengatakan dia pergi ke ruang belakang dan meminum entah berapa banyak Tylenol, tapi sedikitnya 1 tentu saja, dan dalam beberapa menit dia sudah tergeletak di lantai. Kamis esoknya jam 3:15 pagi, Mary McFarland dinyatakan meninggal di rumah sakit Good Samaritan di Downers Grove. Masih di hari Rabu yang sama, 29 September 1982, jam 21.30, korban ke-7 ditemukan. Setelah mendarat di O'Hare dari Las Vegas, Paula Prince, seorang pramugari berusia 35 tahun dari United Airlines, berhenti di Walgreens, toko farmasi di 1601 North Wall Street untuk membeli Tylenol. Menurut Joan Ahern, pramugari United dan teman Prince, kakaknya seharusnya menemuinya untuk makan malam, tetapi dia tidak menjawab teleponnya. Keluarganya tidak dapat menghubunginya, dan mereka akhirnya menelepon polisi. Saat polisi mendatangi apartemennya, polisi menemukan mayat Paula Prince di kota tua di 1540 North LaSalle Street. Botol Tylenol masih terbuka di meja rias. Dia meminumnya di kamar mandi, dan saat dia sampai di ambang pintu, dia sudah meninggal. Semua korban tercatat meninggal usai menelan kapsul Tylenol. Jadi, dalam kurun 2 hari, ada 7 orang meninggal dengan perbedaan waktu yang tidak terlalu lama. Catatan klinis dokter di IGD menunjukkan hasil serupa. Pupil melebar, mulut berbusa, dan terindikasi kerusakan otak, yang semua ini merujuk pada keracunan. Dalam laman resminya, Tylenol adalah merek dagang dari obat pereda sakit kepala, demam, flu yang sudah beredar sejak tahun 1955. Obat ini berisi kandungan acetaminophen atau paracetamol dan diproduksi oleh Johnson & Johnson. Di Amerika kala itu, obat ini adalah obat warung, alias obat yang mudah ditemukan dan menjadi konsumsi masyarakat. Pada tahun kejadian, Johnson & Johnson mencatat terdapat lebih dari 1 juta pengguna Tylenol, dan obat ini menduduki peringkat pertama sebagai obat nyeri terpopuler. Kepopuleran ini didapat berkat para pengguna merasa
ini obat yang sangat manjur. 7 kematian tersebut dikaitkan dengan konsumsi obat bebas ini. Para korban, 5 perempuan, 2 laki-laki, berusia antara 12 sampai 35 tahun. 3 anggota keluarga yang sama meninggal setelah berbagi botol kapsul yang sama. Produk-produk tersebut dibeli di lokasi retail yang berbeda di wilayah Chicago dan diproduksi di 2 fasilitas luar negara bagian yang berbeda, yakni Pennsylvania dan Texas. Jelas, produk-produk tersebut sudah dirusak setelah pembuatan. Untuk menenangkan kekhawatiran masyarakat, Johnson & Johnson mengambil beberapa langkah seperti mengeluarkan peringatan kepada rumah sakit dan distributor serta menghentikan produksi dan promosi Tylenol. Menyusul insiden tambahan, termasuk kontaminasi botol Tylenol dengan strychnine di California, penarikan kembali produk Tylenol diumumkan secara nasional pada tanggal 5 Oktober 1982 dengan sekitar 31 juta botol diyakini beredar. Selama pencarian untuk mencari petunjuk, seorang perawat kesehatan masyarakat bernama Helen Jensen bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan pil Tylenol yang diminum semua orang? Beberapa orang justru menganggapnya gila. Namun, pemeriksa medis Dr. Edmund Donahue bertanya-tanya, apakah mungkin ada racun cyanida di dalam Tylenol? Ia memanggil penyidik forensik Pisos yang ada di tempat kejadian melalui telepon dan memintanya untuk mencium botol-botol itu. Pisos lalu mencium botol-botol tersebut dan menjawab bahwa keduanya berbau seperti kacang almond. Racun cyanida diketahui berbau seperti kacang almond pahit. Donahue memeriksa mayat-mayat itu, mencari tahu apakah memang ada cyanida di dalamnya. Ia memperhatikan beberapa hal. Kulit mereka merah, baunya juga aneh, seperti kacang almond pahit. Ketika Donahue memeriksa bagian dalam perut mereka, ia melihat lapisan perut telah terkikis dan tidak ada lagi rasa asam di dalam perut. Aneh sekali. Ia menggabungkan semua tanda ini: kulit merah, bau seperti almond, lambung yang terkikis dan basah. Lalu muncullah sebuah teori. Baginya, itu tampak seperti keracunan cyanida yang dalam jumlah besar dapat menyebabkan kejang, serangan jantung, dan gagal napas. Tes darah pada semua korban menunjukkan bahwa mereka telah mengkonsumsi dosis 100-1000 kali lebih banyak dari jumlah yang mematikan. Awalnya cerita tersebut berpusat di wilayah Chicago, tetapi segera menyebar ke seluruh negeri dan seluruh dunia. Setelah berita itu tersiar, volume panggilan di pusat racun Illinois yang biasanya rata-rata sekitar 40-60 panggilan per 24 jam, mendekati 800 panggilan dalam periode waktu yang sama. Penyelidikan atas pembunuhan tersebut merupakan salah satu yang terbesar dan paling rumit dalam sejarah Amerika Serikat. FBI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) bekerja sama untuk menyelidiki kasus tersebut. Satuan tugas yang terdiri dari 15 lembaga dibentuk. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mayoritas pembunuhan dapat ditelusuri hingga ke orang-orang yang paling dekat dengan korban. Bahkan, pembunuhan berantai melibatkan sejumlah pemilihan korban. Pembunuhan Tylenol sangat mengerikan karena sifatnya yang acak. Tidak ada yang tahu siapa yang akan mengambil botol Tylenol yang tercemar berikutnya. Pihak berwenang terus menyoroti pil-pil yang terkontaminasi itu.
Teori awalnya adalah bahwa cyanida telah dimasukkan ke dalam kapsul selama produksi. Akan tetapi, botol-botol Tylenol yang dikumpulkan dari rumah-rumah korban tidak diproduksi di fasilitas yang sama. Dan botol-botol itu juga tidak saling berpapasan selama pengangkutan atau penyimpanan. Hal itu menimbulkan kemungkinan bahwa pemalsuan terjadi di toko-toko itu sendiri. Mereka akhirnya menyimpulkan bahwa kapsul tersebut telah dirusak setelah diproduksi dan didistribusikan. Kasus yang bermula disebut keracunan itu telah berubah ke pembunuhan. Berbagai spekulasi pun muncul, dari kelalaian produsen hingga sabotase. Namun itu semua lambat laun mengerucut pada dugaan sabotase yang didasari persaingan usaha. Sebab, jika disebabkan oleh kelalaian Johnson & Johnson, maka kematian korban tidak hanya di Chicago. Beberapa minggu berikutnya, banyak tersangka bermunculan, tapi sebagian besar dibebaskan karena bukti yang tidak mencukupi. Namun seorang pekerja dermaga bernama Roger Arnold menjadi orang yang sangat menarik. Dia tidak hanya bekerja dengan ayah Mary Renner di sebuah gudang, tetapi dia juga dilaporkan ke polisi oleh seorang pemilik bar yang mengaku telah membahas pembunuhan orang dengan bubuk putih. Arnold tidak pernah ditangkap, tetapi kejadian tersebut menyebabkan tragedi lain yang tidak berhubungan. Arnold menembak dan membunuh seorang pria bernama John Stanisa yang mengira dia adalah pemilik bar yang telah melaporkannya ke polisi. Dia kemudian dijatuhi 30 tahun atas kejahatan tersebut. Pada tanggal 6 Oktober, ada kejadian khusus dalam kasus tersebut. Sebuah surat tiba di kantor pusat Johnson & Johnson yang menuntut agar $1 juta dikirim ke rekening bank tertentu, atau mereka mengancam pembunuhan akan terus berlanjut. Surat kedua tiba di Gedung Putih, menyinggung pembunuhan tersebut dan mengancam nyawa Presiden Ronald Reagan. Para investigator melacak surat-surat itu hingga ke James Lewis, seorang warga New York. Polisi telah memverifikasi bahwa sidik jarinya cocok dengan sidik jari pada surat-surat itu. Lewis juga memiliki masa lalu kriminal. Pada tahun 1978, ia didakwa atas pembunuhan dan pemotongan tubuh seorang pria tua. Ia mengaku telah mengirim surat itu, tetapi membantah telah merusak botol Tylenol. Lewis akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan pemerasan, tetapi investigator mengklaim bahwa tidak ada cukup bukti untuk menghukumnya atas keracunan yang sebenarnya. Mereka bahkan tidak dapat membuktikan bahwa ia berada di Chicago saat pembunuhan itu terjadi. Teori lain mengarah pada kemungkinan bahwa peracun itu bukanlah seorang pelaku tunggal yang bersembunyi di lorong-lorong toko obat di daerah Chicago, tetapi seseorang yang terhubung dengan Johnson & Johnson, mungkin bekerja di sepanjang rantai distribusi Tylenol milik perusahaan tersebut. Pada tahun 2008, setelah menjalani 15 tahun hukuman atas pembunuhannya, Roger Arnold meninggal karena sebab alamiah. Hal itu menyisakan satu tersangka utama yang masih hidup, yaitu James Lewis. Namun, pada tanggal 4 Agustus 2023, Lewis ditemukan meninggal di rumahnya. Kasus ini masih belum terpecahkan hingga hari ini, tetapi memiliki dampak yang mendalam pada cara masyarakat berpikir tentang keselamatan konsumen dan pengemasan produk. Pembunuhan Tylenol secara gamblang mengungkap kurangnya regulasi keselamatan dalam banyak produk populer
dan potensi bahaya yang dapat ditimbulkannya. Monica Janus, keponakan korban Adam, Stanley, dan Teresa Janus, sepanjang hidup para keluarga korban, yang mereka lakukan hanyalah menangis setiap hari. Ini karena mereka tidak pernah tahu siapa yang melakukannya. Ia masih memiliki kenangan yang jelas tentang kerabat yang menangis histeris di depan peti jenazah di pemakaman yang dipenuhi oleh agen FBI dan media. Namun ia kini siap untuk memaafkan pelaku yang melakukan ini dengan mengatakan, sudah waktunya. Terkadang ia bahkan berpikir, mungkin kematian mereka menyelamatkan orang-orang di seluruh planet dengan menempelkan segel pengaman pada semua barang.